Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah beserta eh, Mafatihul Arabiyah, program belajar bahasa Arab dasar dari nol yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai materi yang pertama dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang pertama ini yang ditulis oleh Ustaz Ajeng Zakaria rahimahullah taala. Semoga Allah mudahkan hidup kita dan berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik, kita akan membaca yang pertama muqaddimah, pendahuluan dari penulis rahimahullah taala. Silakan dibuka bukunya di halaman alif. Di sini muqaddimah, penulis membuka kitabnya dengan membuat muqaddimah, yaitu pendahuluan dari penulis. Muqaddimah artinya pendahuluan. Di pendahuluan ini penulis menjelaskan alasan ditulisnya kitab ini dan juga tujuan ditulisnya kitab ini. Dan juga mungkin sedikit ringkasan isi kitab yang akan kita pelajari ini. Maka penting bagi kita untuk membaca mukaddimah ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan bisa mengambil manfaat darinya. Um, Bagi yang memiliki buku nanti bisa memberikan harokat ya di setiap katanya dan ditambahkan terjemahan supaya bisa menambah kosakata bahasa Arab kita. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan. Segala puji bagi Allah, alladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan, yang telah menurunkan Alkitab Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Jadi Al-Qur'an Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka penting bagi kita untuk memahami apa yang telah Allah firmankan dengan bahasa Arab ini kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. La'allakum tattaquna, agar kita atau agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri. Dan dialah Allah yang telah memudahkan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk menjadi peringatan, la'allakum tafqahun, agar kalian memahaminya. Melanjutkan waba'du, waba'du, dan adapun setelahnya penulis rahimahullah taala setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlewat. Oh ya, dan terlewat. Kita kembali ke paragraf pertama. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Pujian Allah, salawat, dan keselamatan semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabiyil Arabi. Dan beliau adalah Nabi utusan Allah dari kalangan bangsa Arab. Al-Mab'uthi, yang diutus oleh Allah bi kitabin mubin, dengan membawa kitab Al-Quran yang sangat jelas. Wa ba'du. Kita setelah itu, setelah penulis memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, penulis menjelaskan pendahuluan dari kitab ini.
fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruriyatun jiddan. Maka sesungguhnya kebutuhan seorang muslim untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena biha sababun ila fahmil Qur'an wa sunnah. Karena dengan bahasa Arab ini menjadi sebab untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Waqad amarona Rasulullah SAW. Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita an natamassaka bihima, untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa na'mala bima fihima, dan untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Wala yumkinu, dan tidaklah mungkin bagi kita an nafhamahuma, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna, illa ba'da ma'rifati, kecuali setelah kita mengetahui qawaidi qawaidil lughatil arabiyyah, setelah kita memahami, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi di antara manfaat kita belajar bahasa Arab adalah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa berpegang teguh dengan keduanya. Wa mazala aktsarul muslimina ya'taqidun, dan masih banyak di antara kaum muslimin itu mereka berkeyakinan anna qawaidal lughatil arabiyyah, bahwasanya kaidah bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu ala janibin kabirin minas su'ubati wat ta'qidi. Belajar bahasa Arab itu menurut mereka sesuatu yang sangat susah, sangat rumit, sangat sulit. Bihaitsu yata'addaru ala ayyi syakhsin, sehingga eh, sehingga sangat mustahil gitu. Menurut kata mereka, sehingga mustahil bagi siapapun untuk memahami bahasa Arab. Sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk memahaminya. An yafhamaha. An yaf, ini keliru. Ini tidak ada mimnya, keliru. An yafhamaha. Sehingga sulit bagi siapapun untuk memahaminya. Dikarenakan tadi mereka berkeyakinan bahasa Arab itu sulit, rumit. Nah, ini termasuk kekeliruan ya, kekeliruan bahwasanya penulis ingin menjelaskan kepada kita bahasa Arab itu mudah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Jadi kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Semoga Allah memahamkan kita bahasa Arab ini. Semoga Allah memahamkan kita Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan. Malam yatakhassas fi dirosatiha, kecuali bagi orang-orang yang khusus untuk mempelajarinya. Misalnya orang-orang yang kuliah bahasa Arab, orang yang ambil S1 bahasa Arab. Jadi sebagian orang itu, kebanyakan orang berkeyakinan bahasa Arab itu susah. Kalau mau bisa belajar bahasa Arab, ya kuliah di bahasa Arab, S1 gitu misalnya atau apa. Tapi penulis di sini membantah, menjelaskan bahwa itu tidak benar. Siapapun bisa belajar bahasa Arab. Yang penting dia sabar dan terus berusaha, tidak berhenti. Pasti Allah akan berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada
kemudahan. Jadi tidak mesti seorang itu harus kuliah bahasa Arab untuk bisa bahasa Arab. Maka dengan wasilah program ini semoga Allah mudahkan semuanya untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan. Fahada kitabul muyassari fi ilmin nahwi. Maka beliau memberi nama kitab ini dengan Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Al-Muyassar itu artinya adalah yang dimudahkan. Artinya beliau mengambil metode yang mudah untuk menulis kitab ini, yaitu kitab yang membahas ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat terakhir suatu kata. Jadi kalau kita di Al-Quran sering menjumpai itu. Kenapa di suatu ayat dibaca Allahu, di suatu ayat yang lain dibaca Allaha, di ayat yang lain dibaca Allahi. Yang pertama ada hu, terakhirnya, yang kedua ha, yang ketiga hi. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Nah, itu yang dipelajari di ilmu nahwu nanti, insya Allah. Dan perbedaan ini menyebabkan perbedaan status kata pada suatu kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, apakah kata ini menjadi subjek, apakah menjadi apa namanya objek, ataukah menjadi yang lainnya. Nah, itu nanti kita akan pelajari, insya Allah, pada kitab ini. Waqat wada'tuhu, dan aku telah susun kitab ini bi'ibaratin sahlatin, dengan ungkapan atau dengan kata-kata yang mudah. Wa amsilatin katsiratin, dan dengan contoh-contoh yang banyak, liyas hula fahmuhu, agar mudah dipahami. Wala siyama lil mubtadiin, terutama bagi pemula dalam belajar fi dirasatin nahwi, dalam mempelajari ilmu nahwu. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisatan liwajhihil karim. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikannya tulisan ini khalisatan liwajhihil karim. Ikhlas untuk mengharap wajah Allah yang maha mulia. Wa an yanfa'ana bihi, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita yaumaddin, pada hari kiamat kelak. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah yang maha pengasih, yang lagi maha penyayang. Ya, dia Allah itu maha pengasih. Baik, mungkin cukup ini untuk Fatimah, untuk sebagai awal di pembahasan kitab ini. Semoga dengan ini kita ada motivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah berikan kemudahan semuanya untuk istiqomah. Karena biasanya di program bahasa Arab itu di awal banyak, nah banyak, nanti berkurang. Nah, yang Anda harapkan yang lain semuanya tetap istiqomah, meskipun nggak bisa tetap istiqomah. Jadi ibarat kita bekerja itu, apakah kita ketika tidak mendapatkan uang kita berhenti bekerja? Pasti jawabannya tidak. Kita coba cara yang lain. Oh, ini nggak bisa, pindah cara yang lain. Maka demikian pula belajar. Kita belum paham, kita ulangi lagi. Belum paham, coba lagi. Jadi eh, semangat kita terhadap akhirat itu harus lebih besar daripada semangat kita terhadap dunia. Maka orang yang beriman itu orientasinya akhirat, dia capek pikirannya, capek tenaganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami jelaskan. Yang benar itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami dan juga dari syaitan. Kami mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.